Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Madiana. Hari ini kita akan mempelajari tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, berdasarkan penyajian video, siswa dapat menjelaskan pengertian getaran dengan benar. Yang kedua, berdasarkan penyajian video, siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara frekuensi dan getaran dengan benar. Yang ketiga, berdasarkan penyajian video, siswa dapat menjelaskan pengertian gelombang dengan benar. Yang keempat, berdasarkan penyajian video, siswa dapat menjelaskan karakteristik gelombang transversal dan gelombang longitudinal dengan benar. Yang kelima, berdasarkan penyajian video, siswa dapat menjelaskan hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat lambat, dan periode gelombang dengan benar. Yang keenam, berdasarkan penyajian video, siswa dapat menjelaskan pengertian bunyi dengan benar. Yang ketujuh, berdasarkan penyajian video, siswa dapat menjelaskan karakteristik bunyi dengan benar. Apakah kalian pernah memainkan alat musik ini? Alat musik gamelan digunakan untuk mengiringi tarian khas Lumajang, yaitu tari godril. Lalu, apa keterkaitan alat musik gamelan dengan materi getaran, gelombang, dan bunyi? Di video ini, kita akan bersama-sama mempelajari keterkaitan alat musik gamelan dengan konsep getaran, gelombang, dan bunyi. Saat gamelan dipukul, tampak adanya getaran yang terjadi. Getaran antara bilah kuningan satu dengan yang lain yang terletak pada suatu papan dapat menghasilkan nada-nada yang indah. Coba perhatikan gambar bandul di samping. Bandul ini bergerak bolak-balik. Nah, gerakan bolak-balik seperti ini disebut dengan getaran. Jadi, getaran merupakan gerakan bolak-balik suatu benda secara periodik atau teratur melalui titik kesetimbangan. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Jika bandul diam seperti ini, artinya bandul berada di titik setimbang. Jika bandul bergerak ke sebelah kiri dan kembali lagi ke sebelah kiri, itu artinya bandul telah melakukan satu getaran. Untuk mempermudah kalian dalam memahami, kita gunakan huruf ABC seperti ini ya anak-anak. Satu getaran jika dimulai dari kiri adalah A, B, C, B, A. Ingat ya, dari kiri kembali ke kiri, atau dari A kembali ke A lagi. Sudah paham sampai sini? Lalu, bagaimana jika setengah getaran? Setengah getaran dimulai dari A adalah A, B, C. Sekarang, kita akan membahas tentang besaran dasar dari getaran. Berapa ya jarak titik setimbang atau jarak antara titik B ke A? Lalu, berapa ya jarak dari titik B ke C? Nah, jarak tersebut dikenal dengan amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan terbesar dari titik setimbang. Amplitudo di gambar ini yaitu jarak dari B ke A atau jarak dari B ke C. Bagaimana? Sudah paham sampai sini? Selanjutnya, yang kedua, frekuensi getaran. Frekuensi getaran merupakan banyaknya getaran yang dilakukan dalam 1 detik. Secara matematis ditulis F sama dengan N dibagi T.
F merupakan frekuensi getaran dengan satuan Hertz. N merupakan banyaknya getaran. T merupakan waktu dengan satuan sekon atau detik. Periode getaran merupakan waktu yang ditempuh benda dalam melakukan satu kali getaran. Secara matematis ditulis T besar sama dengan T kecil dibagi N. T besar merupakan periode getaran dengan satuan sekon atau detik. N merupakan banyaknya getaran. T kecil merupakan waktu dengan satuan sekon atau detik. Bagaimana? Sudah paham sampai sini? Bagaimana? Sudah paham sampai sini? Selanjutnya, contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Pada alat musik gamelan. Ini merupakan jenis-jenis alat musik gamelan yang menghasilkan getaran, yang berasal dari sumber yang berbeda-beda. Pada jenis alat musik gamelan yang mempunyai bilah seperti ini, getaran berasal dari bilah-bilah kuningan yang terletak pada suatu papan yang disebut pangkon. Seperti pada saron ini. Pada jenis alat musik kendang seperti ini, ketika dipukul, membran atau kulit gendang akan menghasilkan getaran. Sedangkan pada jenis alat musik yang mempunyai pencu yang berada di tengah, sumber getarannya berasal dari pencu tersebut. Seperti pada bonang ini. Contoh selanjutnya, pernahkah kalian bermain ayunan? Nah, ayunan yang sedang dimainkan merupakan contoh dari getaran. Selanjutnya, pegas seperti gambar ini. Pernahkah kalian bermain gitar seperti ini? Sumber getaran pada gitar berasal dari dawai atau senar pada gitar. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Berdasarkan perlu atau tidaknya medium untuk merambat, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, gelombang mekanik. Merupakan gelombang yang dalam proses perambatannya memerlukan medium atau zat perantara, antara lain zat padat, zat cair, dan udara. Jika tidak ada medium, maka gelombang tidak akan terjadi. Contohnya yaitu gelombang bunyi yang bisa merambat karena adanya udara sebagai zat perantara atau medium. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Merupakan gelombang yang dalam proses perambatannya tidak memerlukan medium atau zat perantara. Gelombang elektromagnetik ini bisa merambat dalam keadaan bagaimanapun tanpa memerlukan medium. Contoh gelombang elektromagnetik yaitu gelombang cahaya yang terus ada dan tidak memerlukan zat perantara. Berdasarkan arah rambat gelombang terhadap arah getarnya, gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gelombang transversal. Merupakan gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Contohnya yaitu gelombang tali berikut ini ya anak-anak. Ketika ujung tali kita gerakkan ke atas dan ke bawah seperti pada video ini, maka akan membentuk gelombang. Lalu perhatikan juga arah rambatnya. Tampak gelombang merambat ke samping. Istilah dalam gelombang transversal antara lain
Bukit, berupa lengkungan ke atas. Misalnya, ABC dan EFG. Selanjutnya, lembah, berupa lengkungan ke bawah. Misalnya, CDE dan GHI. Selanjutnya, amplitudo. Pengertian amplitudo pada gelombang sama dengan amplitudo pada getaran. Ada yang masih ingat? Amplitudo merupakan simpangan terjauh dari titik setimbang. Untuk mengetahui amplitudo, kita harus menentukan titik setimbang dulu ya anak-anak. Titik setimbang yaitu pada saat benda diam. Titik setimbang di garis lurus ini ya anak-anak. Pada saat digetarkan ke atas dan ke bawah, ada bagian yang paling tinggi atau jaraknya paling jauh dari titik setimbang. Jadi, amplitudo antara lain B aksen, bisa juga D aksen, F aksen, dan H aksen. Selanjutnya, kita juga bisa menentukan satu gelombang. Pada gelombang transversal ini, harus diingat ya, satu gelombang yaitu satu bukit dan satu lembah. Satu gelombang pada gambar ini, misalnya A, B, C, D, E. Atau C, D, E, F, G. Yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Merupakan gelombang yang arah rambatnya sejajar terhadap arah getarnya. Contohnya gelombang bunyi pada gendang ini. Ketika kulit gendang dipukul, akan menghasilkan gelombang yang arah rambatnya sejajar terhadap arah getarnya, sehingga telinga manusia dapat mendengar bunyi tersebut. Contohnya seperti pada video ini. Gelombang longitudinal seperti ini ya anak-anak. Ada dua bagian pada gelombang longitudinal, yaitu rapatan dan renggangan. Yang ditandai tersebut merupakan rapatan dan renggangan. Satu gelombang pada gelombang longitudinal yaitu satu rapatan dan satu renggangan. Selanjutnya, kita akan membahas besaran pada gelombang. Besaran pada gelombang sama dengan besaran yang ada di getaran. Ada yang masih ingat? Besaran terdiri dari frekuensi, periode. Pada bab gelombang ini, terdapat pula besaran cepat rambat gelombang. Untuk mengukur frekuensi dan periode, masih sama dengan mengukur frekuensi dan periode pada getaran ya anak-anak. Ada yang masih ingat apa rumus frekuensi dan periode? Untuk menghitung frekuensi, rumusnya yaitu F sama dengan N dibagi T kecil. Sedangkan untuk menghitung periode, rumusnya yaitu T besar sama dengan T kecil dibagi N. Perbedaannya hanya pada N. N jika di getaran merupakan banyaknya getaran, sedangkan jika di gelombang, N merupakan banyaknya gelombang. Untuk menghitung cepat rambat gelombang menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali F, atau V sama dengan lambda dibagi T besar. V merupakan cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon. Lambda merupakan panjang satu gelombang dengan satuan meter. F merupakan frekuensi dengan satuan Hertz.
T besar merupakan periode dengan satuan sekon. Bagaimana anak-anak? Sampai sini paham? Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang bunyi. Setiap hari, kita dapat mendengar suara burung berkicau. Kita juga dapat mendengar suara orang yang sedang bermain alat musik, seperti kendang, gitar, dan lain sebagainya. Mengapa kita dapat mendengar suara tersebut? Suara yang kita dengar dikenal dengan bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Syarat bunyi dapat terdengar. Yang pertama, terdapat sumber bunyi. Misalnya, alat musik seperti kendang, dengung, dan lain sebagainya. Yang kedua, terdapat medium atau zat perantara seperti zat padat, cair, dan udara. Yang ketiga, ada alat penerima atau pendengar. Bagaimana anak-anak? Sampai sini paham? Selanjutnya, frekuensi bunyi merupakan banyak atau sedikitnya getaran yang terjadi pada sumber bunyi. Apakah semua bunyi dapat terdengar oleh telinga manusia? Kita dapat mendengar bunyi yang memiliki frekuensi 20-20.000 Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu, seperti jangkrik dan anjing. Yang kedua, bunyi audiosonik memiliki frekuensi 20-20.000 Hz. Manusia dapat mendengar bunyi hanya pada kisaran ini. Yang ketiga, bunyi ultrasonik memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah kelelawar dan lumba-lumba. Alat musik gamelan dapat didengar oleh manusia. Jadi, alat musik ini memiliki frekuensi pada kisaran 20-20.000 Hz. Salah satu contohnya pada jenis saron menghasilkan frekuensi berkisar 553 sampai 1090 Hz. Seberapa cepat kita dapat mendengar bunyi? Kecepatan bunyi tergantung pada temperatur. Semakin tinggi suhu udara, maka semakin besar kecepatan bunyi. Selain dipengaruhi oleh suhu, cepat rambat bunyi juga dipengaruhi oleh jenis medium. Di bawah ini terdapat tabel cepat rambat bunyi pada berbagai medium. Pada alat musik gamelan, cepat rambat bunyi melalui medium kayu, kuningan, dan udara. Bunyi lebih cepat merambat melalui zat padat seperti kuningan dan kayu, sehingga bunyi yang dihasilkan pada gamelan dapat terdengar oleh telinga. Ketika kita mendengarkan bunyi pada pertunjukan musik seperti ini, kita dapat membedakan bunyi yang bersumber dari gong, kendang, dan lain-lain. Setiap alat musik menghasilkan suara khas yang merupakan
Karakteristik bunyi. Ketika kita mendengarkan bunyi pada pertunjukan musik seperti ini, kita dapat membedakan bunyi yang bersumber dari gong, kendang, dan lain-lain. Setiap alat musik menghasilkan suara khas yang merupakan karakteristik bunyi. Terdapat 4 karakteristik bunyi. Yang pertama, tinggi rendah bunyi. Tinggi rendah bunyi berhubungan dengan frekuensi. Tinggi rendah nada ditentukan oleh frekuensi bunyi tersebut. Semakin tinggi frekuensi bunyi, maka akan semakin tinggi nadanya. Sebaliknya, jika frekuensi bunyi kecil, maka nada akan semakin rendah. Contoh pada alat musik gamelan. Pada jenis gamelan yang berbentuk bilah ini, seperti demung, saron, dan peking, tinggi rendah nada ditentukan oleh luas permukaan bilah tersebut. Semakin luas permukaan bilah yang dimiliki, semakin kecil frekuensi yang dihasilkan, dan nada yang dihasilkan juga semakin rendah. Seperti ini. Nah, ini saron dan peking. Dilihat dari luas permukaannya, saron ini memiliki luas permukaan bilah yang lebih lebar daripada peking. Jadi, saron ini menghasilkan suara yang lebih rendah daripada peking. Coba kalian dengarkan suara keduanya ya anak-anak. Tinggi rendah nada juga ditentukan oleh panjang bilah. Semakin panjang bilah yang dimiliki, semakin kecil frekuensi yang dihasilkan. Dan nada yang dihasilkan juga semakin rendah. Yang kedua, nada. Bunyi musik akan lebih nyaman dan enak didengarkan daripada bunyi ramainya orang di pasar. Mengapa demikian? Bunyi musik akan lebih enak didengarkan karena bunyi musik memiliki frekuensi getaran yang teratur yang disebut nada. Sebaliknya, bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur disebut desah. Berikut ini beberapa deret nada yang berlaku standar. Pada alat musik gamelan memiliki 2 nada, yaitu nada pelok dan nada selendro. Nada pelok memiliki 7 nada per oktav, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan nada selendro mempunyai 5 nada per oktav, yaitu 1, 2, 3, 5, dan 6. Yang ketiga, warna bunyi. Pada saat kalian bermain alat musik, kalian dapat membedakan bunyi yang bersumber dari beberapa jenis alat musik. Setiap alat musik akan mengeluarkan suara yang khas. Suara yang khas ini disebut dengan kualitas bunyi atau sering disebut juga dengan timbre. Contoh, kita dapat membedakan bunyi yang bersumber dari alat musik, baik berasal dari gong, kempul, kendang, dan demung. Demung memiliki luas permukaan yang lebih tipis namun lebih lebar daripada saron, sehingga nada yang dihasilkan lebih rendah. Kendang mempunyai fungsi mengatur irama. Kendang ini juga bisa dimainkan cepat pada pembukaan lagu tertentu. Kempul menghasilkan suara yang lebih tinggi dan nyaring daripada gong.
Gong biasanya ditabuh saat pembukaan dan akhir lagu. Yang keempat, resonansi. Tahukah kamu mengapa kentongan menghasilkan bunyi yang keras ketika dipukul? Ikut bergetarnya udara yang ada di dalam kentongan setelah dipukul mengakibatkan bunyi kentongan terdengar semakin keras. Hal inilah yang disebut dengan resonansi. Resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar dan memiliki frekuensi yang sama. Pada alat musik slenthem dan gender, memiliki tabung resonator yang terdapat di bawah tiap bilah. Seperti ini. Semakin ke kiri, lubang pada tengah-tengah tabung resonator semakin kecil. Pada alat musik demung, saron, dan peking, ruang resonansi pada alat musik tersebut terdapat di bawah tiap bilah, seperti ini. Sedangkan pada alat musik seperti bonang, kenong, dan gong, ruang resonansi pada alat musik tersebut terdapat di belakang atau seperti pada video ini. Selanjutnya, contoh soal. Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Sebuah bandul berayun membentuk suatu getaran dari A, B, C, B, A selama 4 sekon. Maka hitunglah A. frekuensi getaran dan B. periode getaran. Mari kita bahas soal nomor 1 ini ya anak-anak. Diketahui dari soal, N atau banyaknya getaran sama dengan 1 getaran. Selanjutnya, T atau waktu yang dibutuhkan dalam membentuk suatu getaran sama dengan 4 sekon. Jadi, untuk mencari frekuensi getarannya, kita menggunakan rumus F sama dengan N dibagi T kecil, di mana telah diketahui dari soal di atas, N sama dengan 1 getaran, dan waktu yang dibutuhkan dalam membentuk suatu getaran sama dengan 4 sekon. Jadi, frekuensi getarannya yaitu 1 dibagi 4 sama dengan 0,25 Hz. Selanjutnya, periode. Untuk mencari periode, kita menggunakan rumus T besar sama dengan T kecil dibagi N, di mana T merupakan waktu yang dibutuhkan yaitu 4 sekon. Dan N merupakan banyaknya getaran yaitu 1 getaran. Jadi, periode getarannya yaitu 4 dibagi 1. Hasilnya 4 sekon. Soal yang kedua, perhatikan gambar berikut ini. Jika jarak dari A ke C adalah 2 meter, dan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk gelombang dari A ke E adalah 0,10 sekon. Maka, hitunglah A. periode gelombang, B. frekuensi gelombang, C. panjang gelombang, D. cepat rambat gelombang. Mari kita bahas bersama soal nomor 2 ya anak-anak. Diketahui dari soal, N atau banyaknya gelombang yaitu 1 gelombang. Dan T atau waktu yang dibutuhkan dalam membentuk suatu gelombang yaitu 0,10 sekon. Untuk mencari periode, kita menggunakan rumus T besar sama dengan T kecil dibagi N, di mana telah diketahui dari soal di atas
T sama dengan 0,10 sekon. Dan N sama dengan 1 gelombang. Jadi, periode gelombang yaitu 0,10 dibagi 1. Hasilnya sama dengan 0,10 sekon. Selanjutnya, frekuensi gelombang. Untuk mencari frekuensi, kita menggunakan rumus F sama dengan N dibagi T kecil, di mana telah diketahui di atas N sama dengan 1 gelombang dan T sama dengan 0,10 sekon. Jadi, frekuensi gelombang yaitu 1 dibagi 0,10. Hasilnya sama dengan 10 Hz. Selanjutnya, panjang gelombang. Diketahui dari soal, jarak dari A ke C adalah 2 meter. A ke C merupakan setengah gelombang. Jadi, jarak dari A ke E adalah 2 dibagi setengah, sama dengan 2 dikali 2. Jadi, panjang gelombang sama dengan 4 meter. Selanjutnya, cepat rambat gelombang. Untuk mencari cepat rambat gelombang, kita menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali F, di mana lambda merupakan panjang gelombang yaitu 4 meter, dan F merupakan frekuensi gelombang yaitu 10 sekon. Jadi, cepat rambat gelombang yaitu 4 dikali 10. Hasilnya sama dengan 40 meter per sekon. Bagaimana? Sudah paham sampai sini anak-anak? Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu tentang materi getaran, gelombang, dan bunyi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.